درشة من روحي barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Yang saya hormati para alim sekalian yang hadir di sini, yang saya muliakan para panitia yang menyelenggarakan peringatan Isra Mi'raj pada malam hari ini, bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir pada masjid yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberkahi kita sebagaimana Allah memberkahi pada peristiwa kejadian Isra dan Mi'raj ketika itu. Saudara-saudara sekalian, telah banyak cerita, telah banyak kisah yang disampaikan oleh para dai-dai tentang Isra dan Mi'raj. Sebegitu pentingnya pembelajaran ini. Sesungguhnya apa dan bagaimana bagian daripada agama kita daripada Isra dan Mi'raj itu. Isra dan Mi'raj sesungguhnya terjadi akhir daripada perjalanan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di akhir daripada masa kerasulan 13 tahun, atau dari dihitung masa dakwah beliau di Mekah Al-Mukarramah. Ini terjadi pada yang kemudian dihitung mulai pada tanggal 1 Hijrah nantinya. Maka beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menerima wahyunya. Kalau dilihat daripada segi Al-Quranul Karim, perintah sholat sesungguhnya secara makna tidak diperlukan harus ke langit, karena banyak sekali yang selain daripada di langit. Isra dan Mi'raj itu sesungguhnya memiliki hakikat yang lain dari sekedar memberikan perintah sholat itu sendiri. Karena sesungguhnya perintah-perintah yang lain seperti zakat, perintah sedekah, perintah untuk menunaikan ibadah haji, cukup Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berada di bumi. Kenapa jadi perintah sholat ini harus pergi ke Sidratul Muntaha? Itu pertanyaan-pertanyaan yang mungkin timbul dari segi Isra dan Mi'raj. Kita lihat perjalanan yang pertama disebut dengan perjalanan Isra, perjalanan yang kedua disebut dengan Mi'raj. Pada peristiwa itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebenarnya diambang kehidupan kesedihan yang bersangatan. Istri beliau yang disayang beliau, Khadijah, telah meninggal dunia. Kemudian paman beliau yang beliau sayangi juga meninggal dunia. Ketiga, situasi dan lingkungan kufar Quraisy semakin memanas, yang mengisolasi beliau bersama sahabat selama 3 tahun, tidak atau diembargo beliau daripada hubungan kemanusiaan dengan orang-orang Arab Quraisy. Artinya apa? Nabi bersama sahabat-sahabat Nabi tidak bisa melakukan transaksi ekonomi, transaksi kehidupan, bergaul dengan orang-orang Quraisy. Semuanya dilarang, diembargo, sehingga Rasulullah SAW bersama sahabat hidup sempat di atas gunung, di bukit-bukit daerah Makkah Al-Mukarramah, sampai di antara kaki-kaki sahabat itu keluar darah, sering keluar darah. Pedihnya bukan main. Pada malam hari cuaca yang sangat dingin, luar biasa sekali ujian Allah Subhanahu wa ta'ala kepada diri beliau. Ini merupakan tahun kesedihan bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat itu beliau pun tidur-tiduran di dekat Ka'bah. Bukan mengadu kesedihannya beliau,
tapi karena beliau ingin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Mental orang seperti Nabiullah, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, asyraful anbiya wal mursalin, adalah mental orang yang paling tertinggi daripada semua nabi. Wa min qaulihin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadisin Bukhari, Nabi pernah mengatakan, ana sayyidun minan anbiya wal mursalin, sesungguhnya aku adalah pemimpin dari para nabi-nabi sebelumku. Aku adalah sayyidun nas, aku adalah pemimpin manusia dan pemimpin semua nabi-nabi yang lain. Maka kesedihan-kesedihan seperti itu sesungguhnya bukanlah yang menjadikan beliau duduk di depan Ka'bah ketika itu sambil tidur-tiduran. Karena Nabi ini biasa sebelum beliau diangkat menjadi Rasul, beliau biasa berkhalwat. Di mana khalwatnya? Di Gua Hira. Kebiasaan Nabi itu menyendiri, merenung, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan kebiasaan kita suka ramai-ramai, gitu kan? Nah, ketika itulah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi melewati Jibril langsung melaksanakan Isra dan Mi'raj pada malam itu. Yang terjadi yang uniknya adalah dalam hadis Bukhari disebutkan perjalanan Isra dan Mi'raj yang disebut dengan Lailan di dalam Al-Quran, yaitu satu malam, itu bukan satu malam. Ternyata apa? Perjalanan itu diperkirakan hanyalah bahwa Nabi mengatakan, ketika saya pulang tempat duduk, tempat berbaringku masih hangat terasa. Kira-kira berapa menit itu? Paling 1 menit itu. Isra dan Mi'raj perjalanan satu malam itu kalau dihitung berdasarkan hadis Nabi hanya 1 menit. Luar biasa. Tidak ada para nabi-nabi terdahulu, orang-orang terdahulu secepat perjalanan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Sulaiman diberikan Allah mukjizat, dapat mampu melakukan perjalanan pada pagi hari sama dengan 2 bulan perjalanan manusia. Kalau beliau berjalan sore hari, maka sama dengan 2 bulan perjalanan manusia. Luar biasa cepat sekali perjalanan Sulaiman, mukjizatnya. Ashabul Kahfi tidur selama 309 tahun lamanya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam luar biasa, hanya melakukan perjalanan 1 menit, diperkirakan perjalanan seumur manusia sebelum beliau dan sesudah beliau tidak akan pernah terjadi, yaitu perjalanan Sidratul Muntaha. Perjalanan apa itu? Perjalanan ke langit ke-7. Sekarang ilmu pengetahuan tidak pernah dapat menemukan di mana batas ujung langit yang pertama. Langit yang pertama saja ilmu pengetahuan tidak mampu mencapainya. Bayangkan, ini adalah ke langit yang ke-7. Ini artinya apa? Ini adalah perjalanan menembus akal manusia, menembus ruh manusia, menembus batas-batas, bahkan menembus batas kemampuan Jibril alaihissalam. Pada saat sampai di langit ke-7, ceritanya kan begitu, sampai langit ke-7, Jibril berkata kepada Nabi, saya hanya sampai di sini saja mengantarkan Anda. Kenapa Jibril? Saya tidak dibolehkan masuk ke tempat Sidratul Muntaha, alamul lahut fi indillah, yaitu alam ketuhanan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Menembus langit ke-7 di mana Jibril pun pemimpin para malaikat tidak mampu untuk melakukan perjalanan. Mukjizat luar biasa. Perintahnya hanya apa? Aqimis shalah, mengerjakan salat kepada Nabi. Sehingga apa dapat dijawab di sana? Al-kisah daripada Isra Mi'raj, di antara hikmah yang ada itu adalah Allah Subhanahu wa taala memberi kegembiraan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dari tahun-tahun kesedihannya, dari waktu-waktu kesedihannya, masa-masa dia diembargo,
dengan hadiah berupa Isra Mi'raj kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini luar biasa. Seorang nabi itu hadiahnya itu Isra Mi'raj. Kalau kita ini hadiahnya biasanya, andaikan kita ini Isra dan Mi'raj, kita mungkin tidak begitu senang. Beda kan? Kalau anak-anak itu diberi hadiah mainan, suka. Kalau orang tua diberi mainan, suka lah? Tidak suka. Orang tua kalau dikasih apa yang suka? Duit. Yalah. Orang tua itu bila dikasih duit, ketujuh sih Den. Nah, itu kisahnya. Bila kata ketujuh tuh diinget apa-apa lagi sih Den. Bahasa Banjar ngerti ya kasih lah. Bahasa Banjar ngerti kah? Telah. Orang tua kalau dikasih hadiah, pasti dia cari uang. Jadi kasihkan uang kepada orang tua. Anak-anak jangan dikasih uang. Kasih apa? Mainan. Suka dia. Nabi dikasih uang, beliau tidak senang. Tapi begitu hadiahnya adalah bertemu Allah di hadratullah fi sidratil muntaha, beliau begitu gembira dan senang sekali. Beda. Ada kisahnya. Orang dapat hadiah apa? Kebetulan tanah di kampungnya laku, tanah di kampung laku. Habis tanah laku, langsung mendadak kaya Sidin. Nah, mendadak kaya. Kampung. Kebetulan tanah di kampung jadi apa itu diambil orang batu bara kah? Untuk batu bara, langsung kaya beliau. Uangnya masuk ke kantong beliau, miliaran rupiah. Begitu senangnya beliau. Nah itu biasa kan, seperti kita pada umumnya kalau dapat uang pasti senang. Senang beliau. Begitu senangnya, sudah saya habiskan uang aja sebagian nih ke Jakarta. Berangkatlah beliau ke Jakarta. Asik di Jakarta, macam-macam tempat hiburan mana aja dimasuki. Taman Mini Indonesia dimasuki, Ancol dimasuki, Dupan mainan anak-anak dimasuki juga. Ada tahu ya, padahal orang tua sih Din. Melihat barang sih Din, mainan kakak-kanakan tempulu sugi ya kok. Mulik kuyuhan, kelaparan di jalan sini melihat restoran tertulis internasional. Nah, pas banget di sini internasional restoran. Soalnya kalau restoran internasional nih berarti segala menu ada, menu kampung di kampungku pun ada juga nih Sidin. Dia masuk ke restoran, pesan Sidin. Rupanya di sana bahasa Inggris semuanya, Bay. Bahasa Inggris semuanya. Dah pilih aja, asal tunjuk aja. Dah. Minumnya pang jar anunya, jar pelayannya. Minumnya apa aja kan? Teh lapasnya adalah Sidin. ayo aja ya apa? Ya pelayannya, teh lapas. Sekalinya apa? Habis dipesan yang datang apa? Acar. Tahu lah acar? Acar yang datang rupanya terpilih tertunjuk apa? Tertunjuk nang acarnya bahasa Inggris semuanya. Jadi kan paham Sidin. Acar tertunjuk. Yang satunya apa lagi? Teh lapas baju putih kalinya. Mbah teh lapas baju putih sekalinya keluar. Iya amnya Sidin nih. Nah ini di kampungku pun banyak nih ini Sidin. Sudah makan aja lagi sudah. Bingung Sidin memesan. Melihat ke samping ada orang orang barat makan. Orang barat sama anak-anaknya sama istrinya makan asik, makan ayam panggang. Ayam panggang, wah nyaman benar. Kemudian memanggil pelayan nih, orang barat ini manggil pelayan. Come here. Datang orang barat. More katanya. Udah pelayan datang. Dilihati oleh Sidin nih. Wah, more lagi Sidin. Habis itu datang soalnya datang pulang ayam panggang itu. Datang pulang banyak pulang satu baki. Nah, satu baki dia. Bah, Sidin tahu sudah kok ayam panggang tuh mor rupanya lagi Sidin. Ya, pelayan lagi Sidin pelayan. Mor pelayan ini mor ya. Wow, pelayan cepat sigap mantar apa? Tak seberapa waktu kemudian datang lagi, acar lagi datang. Kenapa jadi acar pulang? Maka tadi kumur Sidin sama lah di samping sudah. Namanya acar lagi keluar kenapa? Masya Allah, sudah makan air. habis saya pulang, datang pelayan sini. Kayak apa pajar mor lagi pajar. Bongol Sidin mor.
Kiau kan ambulan sih. Aku mulik ba ambulan sih sakit parut sih nah. Kiau kan ambulan. Nah itu. Kita terlalu gembira dengan mendapatkan uang. Kita sesak jiwa kita mendapatkan uang sampai lupa waktu. Apalagi kalau diberikan Tuhan hadiah berupa kekayaan yang mendadak seperti tadi. Kita lupa diri. Kita habiskan uang kita, kemana kita pergi. Begitu kan? Tapi seorang nabi seperti Rasulullah, andaikan diberi uang seperti itu, beliau tidak mungkin merasa heran dan merasa senang di hatinya. Tetapi begitu hadiahnya adalah Isra dan Mi'raj, beliau senang sekali. Nah, ini perbedaan kita dengan beliau. Lalu apa yang terjadi? Isra dan Mi'raj. Isra dan Mi'raj, apa yang bisa diambil? Banyak yang bisa diambil daripada Isra dan Mi'raj itu sendiri. Perjalanan itu menggambarkan, mengingatkan kepada kita bahwa beliau menembus satu alam dengan alam yang lainnya. Dari alam satu ke alam yang lain.